Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Fariska Mailani dengan NIM belakang 026. Kali ini saya akan memaparkan hasil etnosains ilmiah terkait penggunaan bahan pengembang tradisional pada kue wadai ilat sapi atau sering masyarakat mengenal dengan kencing kuda. Yang pertama, pada identifikasi masalah serta pemikiran kritis, saya menanggapi masalah yang muncul dalam tradisi pembuatan kue wadai ilat sapi ini adalah penggunaan bahan pengembang yang mengandung amonium bikarbonat yang dikenal sebagai kencing kuda. Nah, bahan ini itu memang efektif pada mengembangkan adonan, namun menimbulkan bau menyengat seperti pesing yang cukup mengganggu. Selain itu juga, tidak semua masyarakat itu memahami takaran yang aman sehingga menimbulkan resiko bagi kesehatan konsumen. Nah, setelah itu, apakah fermentasi ini bisa membantu adonan wadai itu lebih mengembang? Nah, di sini saya setuju dengan pernyataan Ibu Nurhayati bahwa fermentasi dapat membuat adonan wadai lebih mengembang. Secara ilmiah, fermentasi ini adalah proses biokimia di mana mikroorganisme ini seperti ragi memecah gula menjadi gas karbon dioksida dan alkohol. Gas inilah yang membuat adonan menjadi mengembang, lembut, dan bertekstur baik. Fermentasi ini juga menghasilkan senyawa aroma yang kaya cita rasa kue secara alami tanpa adanya tambahan bahan kimia. Lalu, bagaimana NH4HCO3 dan NaHCO3 bekerja sebagai bahan pengembang? Nah, secara kimia, amonium bikarbonat ini dan natrium bikarbonat ini melepaskan gas saat dipanaskan. Nah, NH4HCO3 ini akan terurai menjadi amonia dan karbon dioksida dan uap air, sedangkan NaHCO3 menghasilkan karbon dioksida dan natrium bikarbonat. Gas CO2 ini membantu mengembangkan adonan kue, namun kelebihan amonium bikarbonat ini menyebabkan aroma pesing karena terbentuk gas amonia jika tidak tepat takaran. Selain itu mengganggu cita rasa. Residu amonia ini juga bisa berbahaya bagi kesehatan, terutama jika mengkonsumsinya dalam jangka panjang dan tidak ada ambang batas dari BPOM. Nah, berdasarkan data organoleptik pada dosis itu bagaimana yang paling optimal? Berdasarkan data uji organoleptik yang dilakukan oleh Pam Budi dan Widjanarko tahun 2015, kombinasi terbaik untuk menghasilkan kue ini dengan kualitas sensorik yang disukai konsumen adalah 2% natrium bikarbonat, 1,5% amonium bikarbonat, dan skor organoleptik yang tertinggi yaitu ada pada 0,61. Nah, di mana dosis ini menghasilkan tekstur dan aroma yang seimbang, tidak terlalu pesing namun tetap renyah dan mengembang secara sempurna. Lalu untuk merancang formula alternatif dan strategi edukatif dari data tersebut itu, saya merancang formula alternatif pengembangan sebagai berikut. Untuk formula optimalnya yaitu 2% NaHCO3, 1,5 NH4HCO3. Formula ini itu dapat 3 aspek. Yang pertama ada sensorik, tidak menimbulkan bau pesing menyengat, teksturnya lembut, rasa tetap khas. Lalu untuk keamanan, sesuai batas penggunaan aman dari BPOM dan cita rasa yang tradisional. Nah, di sini tetap menjaga rasa khas dari wadai ilat sapi itu dengan identitas kualitas lokal itu sendiri. Lalu bagaimanakah strategi implementasi di UMKM lokasi untuk membantu para UMKM dalam menerapkan formula ini? Nah, saya di sini mengusulkan pada program Wadai Aman yang mencakup pelatihan edukasi bahan pengembangnya, yaitu ada materi sederhana tentang bahan kimia pangan dan efeknya, lalu paduan takaran dengan sendok ukur rumah tangga. Lalu ada modul konstekstual sains di dapur wadai. Di sini modul ini praktis untuk siswa dan pelaku UMKM. Lalu fokus pada pengukuran keamanan pangan dan evaluasi organoleptik sederhana. Di sini juga ada kolaborasi lintas pihak, yaitu ada sekolah, UMKM, dan dinas kesehatan bisa bergandengan untuk menjaga kualitas pangan produk lokal. Serta simulasi aroma, rasa, dan tekstur dari beberapa variasi bahan pengembang juga bisa dijadikan sebagai edukasi praktis. Nah, sekian dari saya mungkin sebagai penutup. Sebagai generasi muda yang mencintai budaya dan melek akan sains, kita punya tanggung jawab menjaga tradisi lewat pendekatan yang lebih aman, terukur, dan edukatif.
Melalui pemanfaatan ilmu kimia pangan, etnoscience, dan kolaborasi lokal, kita bisa membuat wadai ilat sapi ini tetap enak dan lestari. Tradisi boleh tua, tapi sains yang menjadikannya tetap relevan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam pangan lokal dan salam inovasi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan maupun kalimat yang tidak sesuai atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.